Hai Capricorn, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang merasa bersalah karena tidak bisa bertahan denganmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Capricorn, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang merasa bersalah karena tidak bisa bertahan denganmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi, dia yang terhubung ya denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada Six of Cups ya. Ada Four of Wands. Ada Five of Wands. Ada The High Priestess. Ada Nine of Cups. Ada King of Cups. Ada King of Wands. Ada Seven of Pentacles. Ada Queen of Cups. Ada Six of Wands. Terdekat ada Queen of Wands. Ada energi ya dari Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang ada Pisces, ada Leo. Ada Virgo, ada Aquarius, ada Taurus, Capricorn, Gemini juga kencang ya. Kita mulai bahas. Di sini terlihat dia berusaha menyembunyikan sesuatu ya dari kamu tentunya. Yang dimana ya selama ini dengan rasa bersalahnya juga membawa dia ingin menuju kamu untuk meminta maaf karena selama ini nggak bisa bertahan denganmu atau mempertahankan hubungan kalian, sehingga membuat kamu merasa terpengaruh, yaitu kayak ngerasa dia tega sama kamu. Kamu merasa dia sangat apa ya, sangat tidak tahu diri gitu. Jadi hal itu yang dia pikirkan. Kamu pasti netting ke dia, kamu pasti overthinking ke dia, pasti kamu mikirnya yang tidak-tidak ke dia. Padahal ketika dia masih bersama kamu, dia udah berusaha melakukan yang terbaik. Cuman memang keadaan yang nggak mendukung, keadaan yang memaksa kalian untuk berpisah. Jadinya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia energinya hanya bisa menerima, energinya hanya bisa kayak menjalani. Meskipun salah paham ini selalu membuat dia tertekan gitu. Dan di sana dia juga ngerasa bahwa dia harus melakukan pergerakan untuk mungkin minta maaf ya ke kamu ya, karena itu yang dia inginkan saat ini. Dia ingin minta maaf, dia ingin terus melakukan tindakan yang lebih baik gitu dari sebelumnya gitu. Berusaha mempertahankan ya kemelekatan yang dia rasakan ke kamu meskipun gak bersama, tapi koneksinya masih kuat ke kamu, dan dia yakin kamu juga merasakan hal yang sama. Tapi semakin dia pikirkan tentang itu ya, semakin hari semakin membuat dia tersiksa batin. Jadi ada kalanya dia kayak berpikir ya dia harus melepaskan kamu ya, karena memang kamu dan dia mungkin tercipta bukan untuk bersama gitu. Jadi dia merasa harus bisa menerima keadaan meskipun keadaan gak sesuai dengan harapan dia selama ini, ekspektasinya dia selama ini gitu. Dan di sini tentu membuat kamu juga merasa capek ya, merasa beban banget gitu dengan adanya hal ini gitu. Tapi kamu juga kayak berusaha untuk realistis juga bahwa keadaan pasti membaik ketika ada usaha yang kamu lakukan untuk mencoba memperbaiki keadaan ini. Jadi kamu di sini berusaha untuk mengoptimalkan, memaksimalkan ya dirimu supaya bisa nanti menerima keadaan yang terjadi, meskipun pahit sekalipun, meskipun sulit bertahan sekalipun, tapi kamu di sini akan mencoba untuk bertahan dengan kondisi ini meskipun menyakitkan gitu. Dan di sini tentang kedepannya, kamu dan dia memang belum ada potensi untuk kalian bersama lagi, karena
ya selain dengan perbedaan maksudnya dengan adanya perbedaan karakter antara kamu dan dia yang nggak bisa saling melengkapi, ya ada juga hal yang menahan kamu. Misalkan di sini ada pihak keluarga yang tidak setuju ya kamu dengan dia, sehingga ya kamu merasa harus menyelesaikan masalah, maksudnya koneksi ini harus tuntas, harus bisa selesai, harus bisa kamu harus bisa mundur dari perasaan ini gitu, meskipun menyakitkan gitu. Dan kamu tahu dia pun sulit menerima, tapi ya apa daya, ya kalau bertemu sekedar meminta maaf, saling meminta maaf, saling apa ya merasa harus meminta maaf, ya kenapa enggak gitu. Pas akan ada potensi di mana kalian akan bertemu, tapi sebagai masa lalu gitu, sebagai teman ya, bukan ya maksudnya sebagai masa lalu ataupun sebagai teman, bukan sebagai pasangan lagi gitu. Dan hal itu sangat membuat dia di sana juga kayak sulit menerima kehadiran orang baru juga ya, karena saat ini pun dia masih merasakan cinta ya denganmu gitu, cinta untukmu, cinta kepada kamu, dan dia sulit mengeluarkan kamu dari isi hati dan pikiran dia. Sebenarnya dia merasa terganggu banget, tapi dia maksudnya apalah daya gitu ya, dia ngerasa dia nggak punya daya upaya untuk bisa meningkatkan ya mentalnya untuk menerima keadaan ini. Dia tahu hal ini sulit, tapi dia akan coba untuk menerima apapun yang terjadi, karena menurut dia ya ketika dia ikhlas, semua akan membaik dengan berjalannya waktu. Sarannya dari saya untuk kalian ya, para Capricorn yang resonate dengan pembacaan ini, kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri. Jangan sampai kamu kayak menjadi orang lain, niru orang lain gitu, kayak supaya terlihat sempurna di depan orang yang kamu sayang. Jangan seperti itu, jadilah diri sendiri ya. Karena selama ini mungkin kamu ketika menjalani hubungan tuh kayak selalu terkekang ya, karena kamu selalu berusaha menjadi orang lain gitu, seperti orang yang kamu sayang suka gitu. Tapi di sini ya kamu harus bisa ya menjadi diri sendiri, dan kamu jangan sampai terpengaruh lagi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang pada akhirnya nanti membuat kamu akan terpengaruh dan menyesal pada akhirnya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah.